1825 hari penderitaan yang menyakitkan. Ibu baru saja melompat dari gedung dan meninggal. Ayah ditangkap karena pencucian uang. Baru sekarang hadiah ulang tahun ini akhirnya lengkap. Kau menyukainya? Kakak. Ayah. Keluargamu membesarkanmu selama 10 tahun. Mengapa kau menyakitiku? Siapa yang mau merendahkan diri dan menjadi anjing untuk keluarga Cumu? Sejak hari pertama aku masuk keluarga Cu, aku bersumpah, aku pasti akan mengambil semua yang menjadi milikmu. Pei Yan, sekarang ini sama sekali tidak berguna. Tapi jangan khawatir. Sangat segera, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali. Selamat tinggal, kakak. Qiu Qing. Dendam darah yang mengakar ini pasti akan kubalaskan padamu. Kyuton. Kyuton. Kamu baik-baik saja. Guru, kau mengajar dengan salah. Qiu Tong sudah mati. 5 tahun kemudian Korporasi Chu. Kyuton ada rapat tingkat tinggi pukul 2 siang. Presiden Chen mengundang Anda bermain golf. Untuk membahas masalah kerjasama. Presiden Xu pada pukul 5 jam 90 menit. Ingin mengundang Anda makan malam. Adapun Pei Zhang, Perusahaan mewawancarai karyawan baru hari ini. Presiden Pei perlu berpartisipasi sebagai pewawancara. wajah baru. Karyawan baru yang diwawancarai hari ini. Saya melihat resuminya. Seorang mahasiswa magister psikologi Stanford bernama Zhu Junhao. Para pewawancara yang terhormat. Nama saya Xu Junhao. Saya berusia 26 tahun ini. Saya lulus dari Stanford. Apel. Kau pikir bekerja di Akeh sangat mengesankan begitu? Kau bekerja selama 2 tahun dan masih hanya magang. Apa buktinya? Itu hanya membuktikan bahwa kau sangat buruk. Bagian HR perusahaan ini. Kenapa membawa sembarang orang untuk diwawancarai saya? Perusahaan ini dianggap tempat pembuangan sampah. Untuk bersaing dengan Chu Qing, kekuatan saya saat ini sama sekali tidak cukup. Dulu Chu Qing mengkhianati keluarga Chu. Sekarang hubungan pernikahannya dengan Pei Xiang juga hanya sebatas nama. Dia selalu mencari cara lepas dari Pei Xiang. Biarkan saya bantu Anda lawan Pei Xiang dan mendapatkan kepercayaan Anda. Tunangan Chu Qing Pei Xiang secara alami curiga dan mudah tersinggung, tapi dia punya satu kelemahan. Dia rentan terhadap sanjungan dan kemewahan. Presiden Pei mewawancarai banyak orang hari ini. Anda pasti haus kan? Mengapa Anda tidak minum air dulu? Alasan saya bisa berdiri di sini hari ini bukan karena kualifikasi akademis saya begitu mengesankan, atau saya bangga kerja di Eastman. Melainkan, saya ingin bekerja dengan seseorang yang terus terang seperti Presiden Pei. Saya bersedia belajar. Datang Senin depan untuk melengkapi orientasi. Kau akan berada di grupku. Terima kasih Presiden Pei. Zhu Junhao. Satu pertanyaan terakhir.
Secara logis, kau bisa saja tetap dias dan terus berjuang. Dengan pemikiran cepatmu, kondisimu tidak akan terlalu buruk. Menjadi karyawan tetap juga hanya masalah waktu. Mengapa datang ke Jiangling? Karena kota Jiangling adalah tempat yang selalu saya impikan. Chuking, adikku tersayang. Melihatmu begitu bersemangat dan percaya diri. Berdiri di hadapanku. Aku benar-benar lebih bahagia dari siapapun. Karena hanya dengan begitu, saat aku menyeretmu ke neraka, kau akan menderita sakit yang tak tertahankan. Zhu Junhao. Orang yang sangat menarik. Aku tentu saja harus menemuinya. Chen Fan, pengusaha kaya top 5 di kota Jingling, telah menunjuk salah satu dari kita untuk menangani hubungan masyarakat krisisnya. Siapa yang mau mengambil kasus ini? Selain aku. Siapa lagi yang punya kemampuan ini? Direktur Chu, aku bisa. Saya pernah bekerja di perusahaan humas di AS. Saya menangani kasus serupa. Zhu Junhao, aku dengan baik hati menugaskanmu ke grupku. Bukan untuk kau menantang gayaku. Apa kau tahu bahwa Zhu Qing dan aku bersama? Baiklah. Kasus ini milikmu, Zhu Junhao. Benar-benar tidak tahu diri. Dia bahkan berani merebut kasus Presiden Pei. Apakah Zhu Junhao gila mempertaruhkan nyawanya? Secara terbuka menentang Pei Xiang. Menarik. Zhu Junhao. Kau pikir kau ini siapa? Pahami baik-baik bahwa tanah tempat kau berdiri milik keluarga Pei dari kota Jiangling. Apa kau mengerti? Presiden Pei, dan saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jangan begitu. Bukan begitu Presiden Pei saya ingin. Kau masih berani membantah. Kakak sulung. Secara terbuka memukul seseorang di sini. Tidak akan terdengar baik jika tersebar. Pei Guangxiao, kau anak haram. Beraninya kau menghentikanku melakukan pekerjaanku. Kakak, apa yang kau katakan? Tentu saja tidak ada yang mempertanyakan statusmu. Tapi sebagai adikmu, aku benar-benar tidak ingin melihat orang lain menu NJUKN The unjuk film was Kenwell. translated and narrated by M Media. Kemarilah. Pei Guangxiao untuk kedua kalinya. Pertunjukan yang baru saja saya lakukan, justru untuk mendapatkan perhatian Anda. Zhu Junhao. Kau di sini untuk balas dendam, bukan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kecuali Zhu Qing. Kau bisa membalas dendam pada siapapun. Apa kau mengerti maksudku? Jika saya harus menggunakannya, saya harus sembunyikan niat sebenarnya. Saya tak tahu dari mana Anda dengar niat saya. Namun, target saya memang bukan Direktur Cho. Itu cukup terus terang. Kalau begitu katakan padaku. Mungkin target balas dendam kita sama. Kenapa kita tidak bergabung? Bagaimana kalau saya menebak dulu? Tuan muda kedua, siapa target Anda? Tuan muda sulung Pei Pei Zheng. Benar, keluarga Pi awalnya memiliki 3 putra. Salah satunya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Oleh karena itu pewarisnya hanya bisa dipilih antara Anda dan Tuan muda sulung. Rumor bilang dia tak punya keinginan selalu baik pada semua. Tapi posisi kepala keluarga Pei keluarga terkaya. Siapa yang tidak menginginkannya?
Hati yang licik dan penuh perhitungan. Senang bekerja sama denganmu. Kelinci dengan skema yang tak terduga. Senang bekerja sama dengan Anda. Rubah yang menghancurkan gunung. Presiden P. Nona Su. Shen Feng mengalami insiden di Hotel Huiting. Insiden itu akan terjadi dalam 5 menit. Dia akan meneleponmu untuk menanganinya. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Bagaimana? Presiden Pei, mohon, tenang saja. Serahkan pada saya. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna untuk Anda. Presiden Shen, tolong jangan pukul saya lagi, saya akan bersikap baik. Presiden Shen, Baiklah kamu akhirnya di sini. saya Xu Junhao, petugas hubungan masyarakat, yang bertanggung jawab menangani semua krisis media Anda selama 3 bulan ke depan. Sekarang, asisten saya akan mengantar Anda berganti pakaian. Malam ini Anda menghadiri pesta makan malam. Anda minum terlalu banyak dan muntah. Lalu Anda tidur di suite ini. Bisakah Anda mengingatnya? Baiklah. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Yosu, benarkah? Tuan Shen membius saya. Dia mencoba memanfaatkan saya untuk keuntungannya. Ketika saya melawan, dia membalas. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Saya tidak menginginkan uangnya. Saya ingin ungkap semua kejahatannya pada saya. Anda memasang kamera untuk memeras pengusaha kaya. Apakah Anda pikir tidak akan ada saatnya Anda terbongkar? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya pergi. Anda, Kami menemukan total 3 kamera. bagaimana bisa Anda? Anda sekarang memiliki 2 jalur yang bisa Anda pilih. Jalur menuju kehidupan. Hapus semua video di perangkat seluler Anda. Kalau begitu, abaikan apa yang terjadi. Dan keluar dari suite ini. Jalan menuju kematian. Dalam 5 menit semua platform akan menerbitkan semua bukti jebakan madu Anda. Anda adalah orang yang cerdas. Anda tahu cara memilih. Benar. Terima kasih Tuan Muda kedua yang mengatur saya ke Qian Yun. Bagaimana kau tahu? Saya butuh kesempatan naik cepat di perusahaan. Dan malam ini, tidak ada yang lebih baik daripada kesempatan untuk secara sah mendapatkan kepercayaan Xin Feng dan masuk kalangan atas. Berurusan dengan seseorang seperti Nona Su benar-benar sederhana. Senang bekerja sama denganmu. Selanjutnya, aku akan membantumu mencapai puncak industri. Jangan mengecewakanku. Tentu saja. Pi Guangzhou, Anda anggap saya pion lawan Pei Xiang. Tapi Anda tidak tahu. Saya juga anggap Anda pion lawan Chu Qing. Kasus ini dengan Shen Feng. Kenapa tidak kau serahkan padaku? Biarkan tunanganmu yang menanganinya. Jika semuanya diserahkan kepadamu, manajemen senior akan pikirkan apa tentangmu. Jangan berpikir hanya karena kita bertunangan. Kau sudah lupa posisimu. Jika bukan karena mahar kami,
Kau masih hanya seekor anjing di dalam keluarga Chu. Suami. Kasus besar berikutnya. Apakah saya harus menyerahkan tugas ini kepadamu? Kau ingin pergi apa? Tinggal di sini dan melihat wajahmu. Itu hanya membuatku geram. Kau pikir kau siapa? Jika ayahmu dan aku tidak menjatuhkan keluarga Chu saat itu, keluarga Pimu tidak akan memiliki statusnya hari ini. Halo. Periksa untukku. Di sekitar Peizheng baru-baru ini. Jika ada orang mencurigakan yang muncul. Tuan muda kedua, Jukin suruh periksa Peizheng. Ada orang mencurigakan. Pertama, berikan dia informasi palsu. Kebenaran ini. Beritahu dia pada waktu yang tepat. Tiga. 2. 1. Sudah waktunya. Selamat ulang tahun Tuan Muda kedua Pei. Nona Zhu suatu kehormatan. Silakan. Zheng Junhao, mari kita lihat akting macam apa yang kau lakukan. Tuan Muda kedua. Saya lupa korek api, bisakah saya meminjam api? Ambil sendiri. Buatlah The permintaan. film was translated and narrated by M Media. Aku sudah lama tidak merayakan ulang tahunku. Aku juga tidak membuat permintaan ulang tahun. Permintaan hal semacam itu terlalu fana. Aku percaya pada diriku sendiri. Saya juga. Kalau begitu Nona Zhu, apa maksudnya ini? Pakaian wol. Merayu. Ada apa? Takut sekarang. Takut apa? Aku tidak bisa meminta lebih. Tapi Nona Zhu, aku lupa memberitahumu. Aku bukan orang baik. Kalau begitu saya ingin melihat. Seberapa buruk? Sudah waktunya bertemu kerabat Peizheng. Jangan seperti itu. Mengatakan itu berarti aku bisa menikahiku sekarang. Bersikaplah baik. Tong Tong, apa kau lupa bahwa aku pernah ditikam tepat di sini? Tong Tong, aku sangat senang kau menerima lamaranku. Nanti kita akan pergi ke orang tua saya. Dan kerabat. Hati-hati di depan. Yan Yan. 5 tahun, saya belum pernah mimpi Pei Yan.
Mengapa malam ini? Mengapa Pi Guangqiao ini terasa begitu akrab bagi saya? Nona Su simpanan Pei Xiang sudah ditemukan. Sekarang giliranmu untuk tampil. Serahkan usaha itu kepada saya. Saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Jalan pelan-pelan. Terima kasih. Saya akan memanggilkan taksi untuk Anda, Nona Su. Bagaimana Anda tahu nama saya? Saya juga tahu. Anda adalah simpanan Pei Xiang di belakang Chuking. Benar begitu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Cinta pertama Anda Chen Xiuan. Juga seorang aktor kan? Dia masih datang tiap bulan minta 50.000. Anda bilang, jika Pei Xiang tahu bahwa anak yang sangat dicintainya, bahkan bukan anaknya. Anda pikir, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Saya ingin Anda menjatuhkannya. Setelah selesai, saya akan bergerak. Anda bawa anak itu dan Chen Xiuan. Melarikan diri jauh. Sialan. Beraninya Xiu Jingli tidak menjawab panggilanku. Apa kamu bosan hidup? Kamu telah membuatku marah. Aku akan mengambil foto-foto itu dari tempat tidurmu dan mengirimkannya ke Pei Xing dan Tuan Chen. Tuan Chen. Bisnis menghasilkan uang. Apa kau tertarik? Presiden Chu, telah diketahui. Tuan Muda Pi diam-diam mendukung seorang simpanan di luar. Bahkan jika Pei Chen Qiu ingin lindungi putra sulungnya kali ini, dia tidak akan bisa. Pei Xiang tak memberikannya padamu, atau kamu tak mau berikan padaku. Xiu Jingli, jangan lupa. Kita masih punya anak. Jika Pei Xiang mengetahui hal ini, Jangan katakan itu. kalian berdua punya anak. Sayang, tolong dengarkan penjelasan saya. Uang. Ayolah. Sebaiknya kau jelaskan dirimu baik-baik. Anda melakukan semuanya, kan? Sudah kubilang. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan membunuhmu. Anda Presiden Pei kan? Kami berdua berdiskusi. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang darimu? Paling memuaskan dia beri kamu putra. Dan kamu membayarnya dengan lebih mudah kan? Dengan kata lain kamu telah menjadi ayah pengganti bagi putraku selama 2 tahun. Ayah pengganti. Aku akan membunuh kalian semua. Xiao Bao akan berpikir apa jika hal ini terbongkar? Kau masih berani menyebut anak haram itu. Pertunjukan yang bagus. Presiden Pi, Xiao Su dari Departemen Keuangan mengatakan, seseorang memiliki dokumen untuk Anda. Tapi dia ada urusan keluarga mendesak, jadi dia meminta saya untuk membawanya kepada Anda. Bagaimana kau tahu tentang tempat ini? Xiao Su memberitahu saya. Ini giliranmu, Nona Su. Seseorang bernama Xiao Xiao menunggumu di atap. Ambil apa yang dia berikan padamu dan berikan pada Chuking. Musuhmu akan menghilang dari kota Jiangling. Kau justru memberiku informasinya. Jangan lupakan identitasmu. Pei Sang, selama bertahun-tahun ini, kau menggelapkan 300 juta. Aku tahu. Kalian yang memasang jebakan ini untuk mencelakaiku kan? Ya, jadi kenapa kalau aku menggelapkan uang ini?
Keluarga Peiku punya banyak uang. Dan begitu kau bergerak, kau akan menjadi istriku mulai sekarang. Uangmu juga akan jadi milikku. Jadi kenapa kalau aku menggunakannya? Presiden Pei. Kau dengar itu? Aku suruh orang pesan penerbangan ke Finlandia untukmu. Kali ini, jangan pernah kembali seumur hidup ini. Ayah. Ayah, aku minta maaf. Bukan begitu. Aku anak kandungmu. Aku bukan satu-satunya anakmu. Jangan menyerah padaku. Ayah. Pei Xiang. Saya harus singkirkan Anda sebelum ke Chuking. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi dengan Pei Zhang malam itu? Kau tangani dengan sangat baik. Tapi oleh Xiao Jinglai, rekam semuanya, unggah secara daring. Saya ingin Anda menjatuhkannya. Setelah selesai, saya akan bertindak. Anda bawa anak itu dan Chen Xiuan. Melarikan diri jauh ingat untuk merekam seluruh prosesnya. Dan mengunggahnya secara daring. Presiden Chu, mengapa kita tidak menggunakan masalah ini untuk menyelesaikan konflik sepenuhnya dan memutuskan hubungan dengan Pei Xiang? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih teman-teman jurnalis sekalian atas kehadiran Anda di konferensi pers hari ini. Saya Chu Qing, Ketua Grup Chu saat ini. Hari ini bahas masalah baru-baru ini ramai diberitakan. Mengenai tunangan saya Pei Zhang, tentang memiliki simpanan dan menggelapkan dana perusahaan. Saya ingin memberikan penjelasan kepada semua orang mengenai diri saya. Saya tidak jelas mengenai urusan Pei Zhang. Kami hanyalah tunangan. Mengenai apa yang terjadi malam itu, saya ingin meminta semua orang untuk menonton video. Menjatuhkan Pei Xiang adalah hadiah saya untuk Anda. Jalan buntu yang saya siapkan untuk Anda nanti adalah hadiah besar yang sesungguhnya. Presiden Chu, di mana videonya? Ya. Ya. Tidak ada apa-apa. Presiden Chu, saya akan pergi melihat apa yang terjadi. Semuanya. Sepertinya ada masalah dengan peralatan hotel. Mohon bersabar. Terima kasih. Tuan muda kedua. Apa maksud Anda? Presiden Chu masih menunggu saya kembali. Apa kau mencari ini? Su Junhao, aku sudah memberitahumu dari awal. Aku bisa membantumu balas dendam. Tapi jangan bermain trik. Kau sudah berurusan denganku. Kau tahu metodenya kan? Tuan muda kedua, saya khawatir Anda terlalu dalam urusan saya. Tong Tong, kau menyetujui lamaranku. Sangat senang. Tong Tong, apakah kamu lupa bahwa aku pernah ditikam? Pei Guangzhou. Anda Peian kan? Kau Tong Tong. Apa kau Tong Tong? The film was translated Siapa Tong Tong? and narrated by M Media. Dari mana kau mendapatkan cincin ini? Tentu saja cincin itu diberikan kepada saya oleh orang lain.
Kalau tidak, saya akan membeli cincin untuk bersenang-senang. Tuan muda kedua menyukai cincin ini. Jika Anda suka, saya beri ke tuan muda kedua semua yang saya miliki. Bisa saya berikan kepada tuan muda kedua? Zhou Junhao. Meskipun aku tidak tahu siapa yang kau balas dendam, aku memperingatkanmu. Jangan sentuh Chu Qing. Ini yang pertama dan terakhir. Apa kau mengerti maksudku? Keluar dari mobil. Yan. Mencari saya saat ini. Mungkin tidak ada hal baik. Zhou Junhao. Tebak rahasia apa yang kutemukan tentangmu. Instruksi apa yang tuan muda kedua miliki untuk saya hari ini? Bukan dia. Bukan dia. Jadi aku bisa melepaskanmu sekarang. Penampilan Nona Chu. Luar biasa. Aku memanggilmu ke sini hari ini. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Aku mengetahui kamu berada di Amerika. Dirawat di rumah sakit selama 2 tahun penuh. Apakah kamu menderita suatu penyakit? Semua informasi saya di Amerika. Guru, saya membantu saya menyimpannya begitu rahasia. Bagaimana Yan bisa tahu setelah semua ini? 5 tahun terakhir ini. Apa sebenarnya yang telah kamu alami? Nona Zhu tidak menjawab. Apakah kamu belum menemukan kata-kata untuk menenangkanku? Tuan muda kedua. Terkadang, tangan seseorang tidak perlu menjangkau terlalu jauh. Karena setiap orang punya rahasia sendiri. Rahasia kamu adalah ancaman potensial bagiku. Aku lebih suka cepat tangani ancaman potensial. Ancaman ini bisa ditangani dengan cara berbeda. Misalnya, dengan menjaganya tetap dekat dengan diri sendiri, sehingga mereka tidak bisa lepas dari genggaman. Kamu ingin bekerja sama denganku. Kamu setidaknya harus menunjukkan sedikit ketulusan, kan? Biarkan Chu Qing pergi. Bagaimana dengan itu? Apa yang harus kita lakukan? Sejak rencana jahat itu dimulai. Sudah berakhir. Menurut penyelidikan polisi, keracunan makanan parah di hotel Group Share. Merekayasanya sendiri dengan menyuap staf hotel dan memberi obat bius pada makanan keluarganya. Zhao Yi tidak berguna. Zhong Yi, apakah Anda melihat berita itu? Segera temukan keluarga dari karyawan dari grup Shen Hotel itu. Peringatkan mereka apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Presiden Pi, Direktur Chu peringatkan keluarga karyawan terlibat. Tebakan Anda benar. Direktur Chu mengatur masalah ini dari awal hingga akhir. Peringatan singkirkan seluruh keluarga ini dari kota Jiangling. Tidak menutup kemungkinan mereka akan dibunuh nanti. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Tong. Aku tahu kamu sangat mencintai adikmu. Kamu selalu melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Tapi jika Chu Qing bersikeras bertindak sembrono, bahkan aku tidak bisa melindunginya. hotel di bawah Group Share. 1 minggu telah berlalu sejak insiden itu. Dapat dilihat bahwa dunia luar
sangat menerima rencana darurat kami. Grup Xian dengan cepat mencapai titik balik. Direktur Chu. Klin ini secara khusus meminta Zhu Junhao untuk menangani kasus mereka. Semua kolega harus belajar dari Zhu Junhao. Harus teguh memanfaatkan kesempatan. Oleh karena itu, Direktur Tu, bisakah saya menjadi manajer tim sekarang? Zhu Junhao tampil sangat baik. Tampil sangat baik dalam misi krisis ini. Terima kasih Ketua Chu. Saya mengumumkan. Zhu Junhao. Tunggu. Ketua P yang berada di luar negeri mendengar tentang serangkaian peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Grup Zhou. Sebagai pemegang saham terbesar di balik Grup Zhou, Ketua P menunjukku sebagai Ketua Eksekutif Perusahaan Hubungan Masyarakat Krisis Grup Zhou. Chu Qing akan mengambil alih sebagai presiden. Berlaku segera. Kakak kedua, apa maksud Ketua P dengan ini? Mengapa dia mengambil hak-hak saya? Ketua P merasa bahwa kondisi pikiranmu saat ini mungkin tidak cocok untuk melanjutkan sebagai ketua. Anda berpikir begitu? Selama 5 tahun terakhir saya telah rajin dan teliti di grup. Saya tidak pernah melanggar instruksi Ketua P. Apakah Anda akan memecat saya karena masalah Shen Feng? Kakak kedua Anda tidak memutuskan jembatan, bukan? Membakar jembatan. Chu Qing, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang masalah Hotel Shen Feng? Kamu sendiri yang merencanakannya. Jangan biarkan aku benar-benar kecewa. Situasi saat ini adalah yang terbaik untukmu. Kamu harus bersikap baik untuk sementara waktu. Tunggu sampai aku menyelesaikan bisnisku. Kembali ke jalur yang benar. Baru kamu bisa mengambil alih. Kakak, selama bertahun-tahun ini saya selalu berpikir, Anda selalu membantu saya, selalu memikirkan saya. Pei Zhang dan saya sudah berpisah. Mengapa kita tidak bisa bersama? Chu Qing, harap sadari posisimu dengan jelas. Keluar. Masuk. Selamat. Manajer Zhou. Saya kira Tuan Muda kedua akan menghentikan saya. Apakah kamu tahu kapan bunga paling memikat? Saat akan layu. Bunga segar untuk seorang wanita. Untukmu. Terima kasih Tuan Muda kedua atas bunganya. Saya akan membeli vas kecil untuk menaruhnya. Untuk terus-menerus mengingatkan diri sendiri, agar tidak dimanfaatkan oleh Tuan Muda kedua. Terutama di saat kelemahan yang halus. Memiliki kepercayaan diri itu bagus. Tapi Manajer Zhou, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Ketika aku melakukan sesuatu, aku suka menghilangkan masalah sampai ke akarnya. Kalau begitu kita lihat saja. Siapa yang pada akhirnya akan jatuh? Yan Yan. Saya tidak bisa melepaskan Chu Qing.
Su Junhao. Saya tidak bisa melepaskanmu. Mengapa Anda? Saya dengar Ketua Shen baru-baru ini terlibat dalam industri energi baru dengan kesepakatan besar. Saya ingin membahas kesepakatan bisnis dengan Anda. Ketua Chu. Tidak tunggu. Ini Presiden Chu. Industri energi baru mungkin tidak ada hubungannya dengan perusahaan krisis hubungan masyarakat Anda, bukan? Ketua Shen, untuk membahas kerjasama dengan Anda, apakah saya perlu melibatkan perusahaan di belakang saya? Saya perlu memasukkan material tenaga angin ke Jianglin. Saya juga memiliki perusahaan peralatan tenaga angin. Yang saya kurang adalah aspek pengembangan dan operasi. Saya bertanya-tanya keuntungan apa yang Anda miliki, Presiden Chu? Dalam berbicara dengan saya sendirian hari ini. Dana. Dalam pembukuan grup Chu, saya tidak punya banyak modal tapi saya punya. Untuk menunjukkan ketulusan saya akan menaruh 1 miliar dulu. Agar kamu bisa menggunakan toko-toko yang sedang dikunci. Bagaimana? Tidak ada hasil tanpa investasi, bukan? Kamu benar-benar seperti ikan. Terpancing hanya dengan sedikit umpan. Semakin saya melihat, semakin saya merasa itu cukup membosankan. The film was Benarkah, translated Tuan Shen? and narrated 1 miliar by yang kamu Media. investasikan ke dana pengembangan dan operasional sudah mulai menghasilkan keuntungan. Dividen 150 juta yang ditambahkan ke akun Anda. Bisakah Anda melihatnya? Bagus. Bagus. Tuan Shen, saya bersedia menginvestasikan 1 miliar lagi. Total 2 miliar. Semuanya ke dalam proyek Anda. Ayah. Ayah memanggilku kembali. Apakah ada sesuatu yang ayah ingin aku tangani? Saya beri Anda waktu 3 hari. Menarik semua aset Beijing keluar dari grup Chu. Tapi ayah, bukankah kita akan menggunakan Chu King untuk mengendalikan grup Chu sendiri? Untuk berjaga-jaga. Tidak lebih dari 5 hari. Grup Chu akan runtuh sepenuhnya. Chu King telah dijebak. Dan sekarang menjadi pion yang tidak berguna. Keluarga Pei telah mencapai sejauh ini. Dan tidak lagi membutuhkan bantuan grup Chu. Jika runtuh, biarkan saja runtuh. Tapi, Apel, Anda jatuh cinta pada Chu King? Atau Anda mempertanyakan keputusan saya? Guang Chao tidak akan bereneng kata-kata ayah. Selalu benar. Perintah. Apakah saya harus mengatakannya 2 kali? Ya, Su Junhao. Aku tidak pernah berniat membunuh wanita. Selamat. Kamu yang pertama. Sebelumnya, kamu juga seorang wanita. Aku hanya memberimu peringatan. Kamu tidak mengerti apa yang kukatakan. Sekarang kamu berulang kali bertindak melawan Chu King. Kamu benar-benar telah melewati batasanku. Apa? Kamu akan membunuh saya? Baik. Bunuh saya, kalau begitu. Halo, Kakak, selamatkan aku. halo, halo. Su Junhao. Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Su Junhao. Kamu punya 1 nyawa tersisa. Jika Chu King meninggal, kau akan ikut ke neraka bersamanya.
Pei Guangzhou. Saya bisa memberitahumu dengan sangat jelas. Qiu Qing dia. Dia pasti akan mati. Tentang yang baru saja kamu katakan soal saya pergi ke neraka. Kamu tidak perlu repot-repot melakukannya. Karena saya takut. Bahkan neraka pun tidak. Sudahkah kau mencari tahu kemana Chu Qing pergi? Tidak. Saya sudah mencari semua hotel di Jianglin. Tetapi tidak ada jejak Chu Qing. Qiu Qing dia. Dia pasti akan mati. Segera kirim orang ke atas. Pergi periksa semua hotel di kota Jiangling. Ya, Jalan. Saya tidak punya uang, lepaskan saya. Saya tidak punya uang. Lepaskan saya. Jangan cari saya, tolong. Tolong. Saya benar-benar tidak punya uang. Saya mohon. Saya mohon. Qiu Qing. Ju Junhao. Anda di balik semua ini. Anda di balik semua ini, bukan? Ya, Anda adalah Putri Chu Kuo, Direktur Chu. Tapi Anda terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. 5 tahun yang lalu, saya menjalani operasi plastik seluruh tubuh. Jika bukan karena ini, saya mungkin bahkan tidak akan bisa kembali untuk membalas dendam pada mereka. Dulu jika bukan karena Direktur Chu, saya masih akan berada di tempat sampah sekarang. Seorang anak miskin pemulung. Saya bersumpah. Selama Tuan Chu membutuhkan saya terikat kewajiban. Terima kasih Presiden Shen. Ini saya. Yang disebut energi baru, mitra operasi, dan pengembangan adalah saya. Bukan kamu. Kamu meminjam 2 miliar dari rentenir. Sekarang seharusnya 4 miliar. Bagaimana Anda akan membalasnya? Grup Pei sudah menyingkirkan Anda. Pei Guangzhou. Dengan Pei Kun Qiu di sekitar. Akankah dia membantu Anda? Qiu Qing. Pemenang adalah Raja Pecundang, adalah penjahat. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah yang tersingkir. Saya menerimanya. Tapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Sejak Anda datang ke perusahaan, saya menyelidiki Anda. Kita tidak punya dendam lagi. Mengapa Anda mencoba membunuh saya? Adikku tersayang. Bagaimana Anda bisa lupa? 5 tahun lalu, di hari ulang tahunku, Anda memberiku sebuah hadiah yang benar-benar tak terlupakan. Jadi hari ini adalah ulang tahun Anda. Aku datang untuk membalas budi. Lihat, aku bahkan membelikan Anda kesukaan Anda, kue dari toko kue. Hadiah ini. Apakah Anda menyukainya? Jetty.
Anda adalah... Saya Cutong. Tong Tong. The film was translated and narrated by M Media. Yan Yan. Yan Yan apa? Dia adalah Yan Yan. Pai Yan. Kau benar-benar Tong Tong. Kau tidak mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya pribadi melihat mobil itu meledak saat itu. Setelah ledakan, saya pribadi melemparkan Anda ke laut. Tidak mungkin Anda tidak mati. Cemerlang. Jadi ternyata, pulpen perekam yang Anda berikan kepadaku waktu kecil adalah untuk merekam bukti kejahatan Anda. Berikan padaku. Cuking, niat awal Anda kini telah menjadi seperti ini. Untuk apa Anda masih berjuang? Kakak. Kakak. Saya disesatkan. Saya mendengarkan Pei Chan Q. Dia bilang saya bantu dia melenyapkan kalian. Perusahaan akan menjadi milik saya. Kakak. Tolong beri aku kesempatan lagi ya aku. Kesempatan. Ayah Anda yang menjemput Anda dari panti asuhan. Apakah ayah yang dipenjara karena ulahmu memberi kesempatan? Atau ibu Anda yang menyayangi Anda sejak kecil? Ibu yang kau paksa bunuh diri, apakah beri kesempatan? Anda harus pergi bertanya kepada mereka. Apakah mereka ingin memberi Anda kesempatan ini? Polisi sudah di sini, tenanglah. Kami pergi dulu. Tong Tong. Anda telah mengikutiku sepanjang jalan. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Tong Tong, biarkan aku masuk. Aku tidak akan berani membiarkan Anda masuk. Lagi pula belum lama ini. Anda hampir mencekiku sampai mati. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Anda pikir aku tidak berani menutup pintu ini, bukan? Tidak. Kalau begitu silakan jepit aku di pintu. Tidak apa-apa bahkan jika kau menghancurkanku. Tapi kau benar-benar tidak ingin tahu. Mengapa aku menjadi Pei Guan Chao? Tidak tahu malu. Kesempatan telah tiba, Tong Tong. Tapi aku butuh guru Anda untuk turun tangan dan membantu. 2 hari kemudian, grup Chu. Ayah. Nama orang ini adalah Jiang San. Di permukaan dia adalah tokoh besar di dunia akademis. Dia diam-diam mendirikan perusahaan teknologi. Dia secara agresif mengakuisisi beberapa perusahaan. Jiang Shan. Ambisinya cukup besar. Ayah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bisnis kita di Eropa sudah terhenti. Kita tidak bisa membuang waktu. Saya ingin Anda terbang ke AS. Dan bawa Jiang Shan ini kepada saya. Ya,
Apa yang Anda cari? Saya akan bantu Anda mencarinya. Gelang berlian yang kau berikan padaku minggu lalu hilang. Aku takut kau akan menyalahkanku. Gelang itu sangat mahal. Aku benar-benar patah hati. Uangmu tidak tumbuh di pohon. Saya tidak punya banyak apa-apa. Kecuali uang hanya gelang ini. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Besok saya akan belikan Anda yang lain saja. Tapi, saya tidak suka orang lain menyentuh barang-barang saya. Mengerti? Dimengerti. Pasta kacang merahnya sudah siap. Aku akan mengambilnya. Baik. Latar belakang Feng Xiao telah diketahui. Presiden Xu. Zhong Yi masuklah dan bicara. Presiden Xu, Tuan Muda kedua, menginstruksikan bahwa jika terjadi sesuatu saat dia tidak ada, semuanya bisa dilaporkan kepada Anda. Baik, ceritakan padaku. Wanita yang dikirim Tuan Muda kedua ke sisi Presiden Pei Chun Qiu saat ini sedang menyelidiki latar belakangnya. Haruskah kita membantu? Biarkan aku memikirkannya. Baik. Feng Xiao. Nona Feng, The film was translated mengapa Anda and terlihat sangat narrated pucat? by M. Nona Media. Ju, aku merasa Pei Chan Qiu mulai mencurigaiku. Cepat masuk dan ceritakan padaku. Aku menemukan Suan Ming. Tapi aku pikir Pei Chan Qiu mencurigaiku. Aku tidak bisa menghubungi Tuan Muda kedua, jadi aku hanya bisa datang padamu. Aku baru saja pergi ke klinik ilegal dan memasang pelacak mikro di lenganku untuk berjaga-jaga. Hal ini terlalu berbahaya bagi tubuh Anda. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk mengeluarkannya. Ayo pergi. Nona Ju, Tuan Muda kedua adalah orang baik. Dia sangat mencintaimu. Jadi saya juga mempercayai Anda. Jika itu adalah pilihan saya sendiri, saya sudah bersiap untuk hasil terburuk. Selama itu bisa membantu kalian semua. Saya pikir itu sepadan. Karena kita sudah melakukan cukup banyak. Pi Guangchao dan aku tidak ingin melihat Anda mencapai tujuan dengan mengorbankan diri sendiri. Ini bukan yang kami inginkan. Kakak Junhao. Orang hidup di dunia ini. Dan harus selalu melakukan sesuatu yang berarti. Pei Chan Qiu telah melakukan begitu banyak hal buruk dan melukai begitu banyak orang. Jika melalui kekuatan kecil saya, kekuatan yang tidak berarti, saya bisa membantu kalian semua. Bagi saya, itu adalah mencapai kebajikan dan kebenaran. Jadi bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikannya? Bodoh. Xiao-Xiao, saya sudah menunggu Anda sepanjang hari. Kemana Anda pergi? Ketua Pei, saya sangat bosan sendirian di rumah setiap hari. Jadi saya pergi ke mall sebentar. Apakah Anda melihat perhiasan yang Anda suka? Tidak perlu, Anda sudah memberi saya cukup. Gadis yang baik. Tak heran paman dan bibi kedua sangat menyayangi Anda. Presiden Pei, apa yang Anda bicarakan? Ini bukan tangan dari pedesaan 20 tahun. Tangan yang sudah lama bekerja dengan api kompor. Presiden Pei, Operasi paman kedua Anda sangat berhasil.
Presiden Pei, tolong biarkan paman dan bibi kedua saya pergi. Saya akan bersujud kepada Anda. Dilepaskan. Anda wanita saya tidak bisa melepaskannya begitu saja. Seorang wanita cantik yang menangis. Saya merasa sakit hati. Menangis seperti ini di tempat tidur akan membuat saya semakin bersemangat. Katakan padaku apa sebenarnya yang diinginkan Pei Guangchao dengan mengirim Anda kepadaku. Dia memberitahu saya terakhir kali untuk melayani Anda dengan baik. Dengan begitu, kedudukan Anda di hati Anda akan jauh lebih tinggi. Begitukah? Saya beri Anda kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Presiden Pei, Film was translated and Saya narrated akui, by M Media. Tuan muda kedua mengirim saya kepada Anda sebagai hadiah. Namun selama beberapa bulan terakhir kita bersama, saya tidak memiliki niat lain terhadap Anda. Bahkan jika Anda membunuh saya, begitulah perasaan saya. Selama bertahun-tahun, sudah banyak wanita yang pernah diranjang saya. Saya tidak bisa menyangkal bahwa Anda adalah orang yang paling menyenangkan saya. Kamu harus berterima kasih, wajahmu mirip cinta pertama saya. Saya juga tidak tahu apakah Pei Guangchao tahu tentang ini. Atau apakah itu hanya kebetulan. Hadiahnya benar-benar menyentuh hati saya. Tapi bagi saya Pei Chunqi, untuk mencapai sejauh ini, apakah saya akan percaya seorang wanita? Seseorang. Itu Anda. Maaf membuat Anda menunggu. Ayah. Ini adalah Ketua Jiang San. Ketua Jian, saya ingin tahu apakah putra saya telah menyampaikan niat saya. Tuan Muda Pei, datang ke Amerika Anda tentu sudah sering mengunjungi kami. Sebenarnya saya bertekad untuk mengakuisisi grup Pei. Jadi apa yang meyakinkan Anda? Terakhir kali Tuan Muda Pei datang menemui saya, dia mengatakan satu hal. Dalam bisnis, ini hanya tentang keuntungan, dan saya tidak keberatan jika saya bekerja sama dengan Anda. Nilai yang bisa Anda berikan kepada saya tidak terukur. Ketua Pei, Anda telah membesarkan putra yang baik. Kalau begitu, saya bisa menyiapkan kontrak kerjasama. Pei Chunqi. Teruslah tertawa sebentar lagi. Setelah semuanya beres, saya akan menjual singkat perusahaan itu. Utang atas pembunuhan ibu kandung saya. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Feng Xiao dalam masalah. Dia tidak bisa menghubungi Anda, jadi dia datang kepada saya. Gadis bodoh ini tanam pelacak satelit di lengannya. Terhubung ke ponsel saya. Dia ada di pantai sekarang. Ketua Pei, saya salah. Tolong jangan jual saya ke luar negeri. Ketua Pei, saya mohon. Ketua Pei, tolong biarkan saya pergi. Ketua Pei, Bukankah Anda bilang Anda menyukai saya dan mengagumi saya untuk membalas rasa suka itu? Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Pei Guangchao mengutus Anda untuk mendekati saya. Mengapa sebenarnya? Tuan muda kedua benar-benar memperlakukan saya sebagai hadiah untuk Anda. Saya akan melayani Anda dengan sangat baik, Ketua Pei. Bunuh dia. Feng Xiao.
Feng Xiao. Anda di sini. Tuan muda kedua. Saya sudah menemukan kuncinya untuk Anda. Puji saya sedikit ya. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Tetapi sekarang, saya harus membawa Anda ke rumah sakit. Kalau begitu, saya tidak akan pergi ke rumah sakit. Darah saya akan mengotori mobil Anda. Gadis bodoh. Saya tidak bisa memenuhi janji untuk hidup dengan baik. Maaf, Anda melakukannya dengan sangat baik. bertemu dengan Anda benar-benar luar biasa. Satu minggu kemudian Grup B. Nona Shu, Saya ingin tahu mengapa Ketua Pei memanggil saya ke sini hari ini. Ada sesuatu. saya The tidak film tahu was mengapa. translated and Saya selalu merasa narrated Nona by Shu mirip dengan Amelia. kenalan lama saya. Benarkah? Mungkin karena saya memiliki wajah yang umum. Jadi, semua orang terlihat sedikit mirip. Pernahkah Anda mendengar tentang Chuton? Pernahkah Anda mendengar tentang Cukul? Cukup. Sangat terkenal di kota Jiangling. Mantan orang terkaya di kota Jiangling. Kemudian, dia ditangkap karena pencucian uang. Kembali mengalami gangguan jiwa dipasung di rumah sakit jiwa. Saya bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Saya dengar lebih dari itu kan. Nona Shu bahkan tahu di rumah sakit jiwa mana dia tinggal. Memiliki bisnis keluarga sendiri memiliki keuntungan ini. Mudah untuk mencari tahu apapun yang Anda inginkan. Nona Shu, sepertinya Anda tidak hanya mendengar tentang Cukul. Anda juga mengenalnya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Saya ingin tahu apa yang ingin didengar Ketua Pi dari saya. Chuton. Benarkah begitu? Ya. Saya Cutong. Anda cukup cepat mengakuinya. Itu melebihi ekspektasi saya. Teknik diagnosisnya bagus. Dengan tulang-tulang yang patah di sekujur tubuh, pasti sangat menyakitkan kan? Tidak apa-apa bagaimanapun setiap kali selama operasi. Saya memikirkan musuh-musuh saya. Memikirkan untuk menemukan pelaku di balik semuanya. Memikirkan cara agar mereka harus menghadapi hukuman. Itulah yang mendukung saya melaluinya. Saya tidak suka mendengar itu. Bukankah hanya kita berdua paman dan keponakan di sini? Mengapa nada bicara Anda terdengar? Seolah-olah saya musuh Anda. Paman Pei saya tidak pernah melakukan hal ilegal atau tidak teratur. Paman Pi. Saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Anda begitu bersemangat untuk menjelaskan? Ketika polisi datang untuk membawa ayah Anda pergi waktu itu, di depan semua tamu, saya dengan tegas menyatakan, pencucian uang. Chuton. Sama sekali tidak mungkin. Tapi coba tebak apa yang terjadi. Kakak Anda menyerahkan bukti kejahatan ayah Anda. Jadi Cuking sekarang di penjara karena memasukkan bukti. Dia mungkin tidak akan keluar dalam hidup ini. Dan siapa yang tahu? Siapa yang akan berikutnya? Paman P, karena kita sudah saling mengakui. Itu mengingatkan saya pada beberapa peristiwa masa lalu. Saya ingat ketika saya berumur 5 tahun. Saya pertama kali bertemu Anda.
Anda mencoba mendapatkan dana dari ayah saya. Dan berlutut di depan pintu selama 2 hari. Tidak ada pilihan. Ketika Anda meminta sesuatu dari seseorang, Anda selalu harus menunjukkan sedikit ketulusan. Saat itu, Anda dengan lantang menyatakan di pintu. Anda mengagumi ayah saya dan ingin seperti dia. Untuk melayani masyarakat dan memberi manfaat bagi kota Jiangling. Meskipun ayah saya tidak keluar saat itu. Apa yang Anda katakan? Semuanya disampaikan secara real tim ke telinga kami. Tebak apa? Apa yang ayah saya katakan saat itu? Dia berkata, Anda jelas orang yang ambisius pada pandangan pertama. Tetapi dia bersedia membantu Anda karena sikap ambisius Anda. Sangat mirip dengannya saat dia pertama kali memulai bisnisnya. Dia memberi Anda 10 juta tanpa ragu. Memungkinkan Anda melakukan keinginan Anda. Dia tidak mengabaikan usaha menyediakan sumber daya untuk Anda, memperlakukan Anda sebagai saudara terbaiknya. Saya juga selalu menganggap ayah Anda sebagai saudara dan dermawan. Hanya saja sayang, kemudian dia dibutakan oleh keserakahan, menempuh jalan yang salah. Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini, saya telah memperingatkan diri sendiri untuk tidak pernah mempercayai siapapun, karena saya tidak pernah tahu kapan. Mereka mungkin mengkhianati saya, meninggalkan saya dalam situasi yang tidak dapat diubah. Tom, siapa sebenarnya musuh Anda? Musuhku. Tentu saja itu. Su Junhao. Ada apa? Masih kesal tentang identitas Anda yang terbongkar. Pei Chun Kyu sudah sangat banyak akal. Bahwa dia bisa menemukan saya selalu dalam harapan saya. Itu hanya terjadi lebih cepat dari yang diharapkan. Untungnya juga Anda tiba tepat waktu. Sekarang, pasti dia memikirkan bagaimana menghadapi kita. Semua pengaturan kita, jebakan yang kita pasang, sudah siap semua. Tong, setiap dendam terhadap orang tua Anda dan Feng Xiao pasti akan terbalaskan. Proyek Eropa yang kami tanda tangani dengan grup Jian. Mengapa berhenti di tengah jalan implementasi? Guangzhou, Anda masih bertanggung jawab atas proyek ini. Mohon jelaskan kepada para pemegang saham. Direktur Jiang mengatakan bahwa komponen yang disediakan oleh anak perusahaan kami tidak memenuhi standar kualifikasi. Pekerjaan tidak dapat dimulai. Saya pergi ke pabrik di bawah untuk menyelidiki. Kepala bengkel yang bertanggung jawab atas batch barang ini mengundurkan diri minggu lalu. Saya ingat. Direktur bengkel ini dipromosikan oleh Anda waktu itu. Itu benar, tetapi saya sudah mencarinya. Saya belum bisa menemukannya. Dengan kemampuan Anda yang terbatas, apa yang mungkin bisa Anda temukan? Namun orang-orang saya menemukan direktur bengkel ini. Masih ayah. Masuklah. Presiden P orangnya sudah ditemukan. Ketua Pi menyuruh saya melakukan ini. Dia bilang, kalau kami buat barang berkualitas rendah, korporasi Jiang tidak akan menyadarinya. Adapun hal lainnya dia menyuruh saya untuk tidak khawatir. Seorang agen rahasia dengan 3 identitas. Saya selalu menjadi orangnya Presiden Pei. Bapak-bapak dan ibu-ibu Pei Guangzhou Presiden Grup Pei melakukan kesalahan serius selama masa jabatannya sebagai kepala Grup Pei. Baik secara publik maupun pribadi harus ditangani. Oleh karena itu, saya adalah ayah Pei Guangzhou.
Jika seorang putra tidak diajari itu, adalah kesalahan ayah. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk memberhentikan Pei Guangzhou dari posisi presiden korporasi ini. Berlaku efektif segera. Siapa yang setuju, siapa yang menentang? Saya keberatan. Kita berada di era apa sekarang? Masih memainkan permainan ini. Ini sudah ketinggalan zaman. Pemegang saham. Saya memiliki bukti yang lebih baik dari sebelumnya untuk ditunjukkan kepada Anda. Katakan apa yang baru saja saya ajarkan kepada Anda. Ini palsu, ini palsu. Kepala bengkel sudah saya kirim ke kantor polisi. Zhong Yi bertindak di bawah instruksi Direktur P untuk merusak batch komponen ini. Direktur Pei, selamatkan saya, Direktur Pei. Direktur Pei, selamatkan saya. Direktur Pei. Saya tidak pernah menghasutnya untuk melakukan hal seperti itu. Direktur Pei. Zhong Yi telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Setiap kali saya memberitahu Anda sesuatu, itu adalah apa yang saya ingin Anda ketahui. Coba tebak. Untuk apa itu? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Anda sudah tua, sudah waktunya pensiun. Nikmati masa tua Anda di rumah lebih awal. Bukankah itu buruk? Anda ingin saya turun jabatan Guangzhou? Kejutan yang saya berikan kepada Anda hari ini. Bukan hanya ini. Baishi, Paman Pei Anda pasti sangat akrab dengan ini, bukan? di mana kamu menemukan ini? Suan Ming, bukankah selalu kutinggalkan di Ruang belajar Anda kan? Saya sudah tahu sejak awal. Paman Pei. Tidak ada yang boleh tahu lebih baik dari Anda. Suan Ming milik keluarga Chu kami. kita suami istri? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kalian semua selalu bekerja sama. Suami istri. Dulu, jika Anda tidak tanpa malu-malu menghina saya, terobsesi dengan saya, dan menguasai saya, bagaimana mungkin aku menikah dengan orang rendahan seperti kamu? Jadi kenapa kamu melahirkan anakku? Sejak hari pertama saya menikahi Anda, ketika Anda bilang suka pasta kacang merah. Saya menaruh obat di makanan Anda. Saya ingin Anda seumur hidup Anda untuk tidak pernah memiliki anak. The film Apa? was translated and narrated by Tidak M. mungkin. Media. Tidak mungkin. Meskipun kamu punya ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Memang saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Tapi, Setiap kali aku datang mencarimu, dalam keadaan seperti ini, aku merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Kamu peduli pada istrimu. Aku merekayasa kematiannya yang tidak disengaja. Kamu mengembangkan Suan Ming. Aku merebutnya, lalu menjebakmu. Dan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Putri kesayanganmu. Dengan mudah, aku menghasut Cuki untuk membunuhnya. Mengesankan bukan? tidak menyangka itu kan? Ayah saya selalu berpura-pura gila.
Dia yakin Anda akan mendatanginya untuk menyombongkan diri. Pei Chun Kil. Siapa pemenang akhirnya? Masih belum diketahui. Memang, dia tidak pernah salah menilai Anda. Dulu begitu. Dan sekarang masih begitu. Satu hal terakhir. Anda harus tahu. Pei Guang Chao yang asli. Setelah membantu Anda mendapatkan Xuan Ming, didiagnosis menderita kanker dan meninggal dunia. Dan saya adalah Pei Yan. Pai Chun Kyu. Ketika orang berbuat salah, mereka harus dihukum. Di bawah kebenaran universal keadilan itu abadi. Prinsip ini, Anda bisa menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Perlahan memikirkannya. 3 bulan kemudian ulang tahun Chuto. Mengapa Anda hanya menyalakan satu lilin setiap kali? Itu satu-satunya cara Anda membuktikan Anda bagi saya. Cepat buat permintaan. Baiklah. Bagaimana dengan keinginan pertama? Agar Bibi B bisa memenangkan hati ayah saya sesegera mungkin. Tapi sekali lagi, saya benar-benar tidak menyangka mereka adalah cinta pertama. Leluhurku. Lilin ini hampir habis. Tolong buat permintaan. Baiklah, untuk yang kedua saya harap Anda bisa membuat grup yang digabungkan, lebih besar dan lebih kuat. Agar setiap hari, aku bisa tak terhitung. Dari semua pakaian dan tas tangan cantikku. Ini yang terakhir. Berharaplah dengan benar. Setelah Nona Su, setelah kembali ke negara, dia memberikannya kepadaku. Aku selalu membawanya bersamaku. Ini untuk saat ini. Maukah kau menikah denganku? Satu menit lagi. Sampai ulang tahunmu. Jadi apa yang ingin kau lakukan di menit terakhir ini?